Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Pranadi Akbar dengan NIM 2017 04300077. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan proyek pembangunan booster PDAM di daerah Pontianak Selatan. Untuk pertama yang akan dibahas yaitu mengenai proyek pembangunan PDAM ini memiliki tujuan untuk menunjang upaya pendistribusian air bersih di daerah Pontianak. Proyek ini merupakan salah satu kinerja yang dilakukan oleh PDAM Tirta Khatulistiwa sebagai penyedia air bersih untuk masyarakat Pontianak. Sebenarnya proyek ini sudah dikerjakan dengan tahun anggaran 2013 sampai dengan 2014. Sebelumnya, proyek ini sudah dianalisis kelayakannya yang di mana hasil yang didapatkan, proyek tersebut dinyatakan layak untuk dikerjakan. Setelah proyek ini tersebut berjalan dan dianggap selesai, bos tersebut belum juga beroperasi sampai saat ini. Maka dari itu diperlukan reanalisis terhadap proyek tersebut secara finansial. Baiklah, untuk data yang digunakan yaitu pertama ada data pelanggan. Dapat dilihat pada tabel di atas. Data pelanggan PDAM yang diperoleh dari PDAM Tirta Khatulistiwa secara langsung menunjukkan bahwa jumlah pelanggan PDAM dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, di mana juga pendapatan yang didapat oleh PDAM akan meningkat. Selain data mengenai data pelanggan PDAM, terdapat juga data biaya pengerjaan proyek ini. Dapat dilihat total biaya yang dibutuhkan atau yang digunakan yaitu sekitar 4.898 juta rupiah, dengan biaya tidak langsung yakni sekitar 900.779.600 rupiah. Jadi dapat diakumulasikan bahwa total biaya investasi pada proyek ini berjumlah 5.877.600.000 rupiah. Selanjutnya terdapat data mengenai pengeluaran proyek per tahunnya, di mana aspek-aspek yang memiliki biaya atau yang membutuhkan biaya antara lain karyawan teknis, petugas keamanan, fasilitas kantor, mesin booster, persiapan genset, dan telepon kantor dan pemeliharaannya dengan total biaya 262.800.000 rupiah. Baiklah, kita langsung saja beralih ke analisisnya. Yang pertama saya di sini menggunakan analisis NPP, di mana umur ekonomi proyek ini adalah 20 tahun dengan suku bunga 12% per tahunnya. Untuk pendapatan kotor yakni 1.379.986.000 rupiah dibagi dengan NPP tahun pendapatan, di mana didapatkan hasil yakni sekitar 7.914.898.000 rupiah, dengan pengeluaran per tahun yakni sekitar 4.158.065.000 rupiah. Maka nilai NPP investasinya adalah di mana PBB dikurangi dengan PWC, maka didapatkan hasil sekitar 3.756.833.000 rupiah. Maka hasil tersebut dinyatakan lebih dari 0, maka proyek tersebut layak untuk dilaksanakan atau dikerjakan. Analisis yang kedua di sini saya menggunakan BCR atau preset, di mana yang kedua saya menggunakan analisis BCR. Analisis BCR yakni preset value dari manfaat dibagi dengan preset value dari pengorbanan atau biaya, yang dimana menjadi
faktor penentu apakah proyek ini memberikan dampak yang positif atau negatif. Hasil dari analisis ini mendapatkan nilai sekitar 1,903, yang dimana proyek ini dinyatakan kemungkinan besar memberikan dampak yang positif bagi masyarakat maupun yang melaksanakan proyek tersebut. Kesimpulan dari analisis tersebut adalah berdasarkan data yang sudah ada dan pengukuran yang sudah dilakukan terhadap proyek ini, dapatkan hasil yang positif dan setiap pengujian di mana hasil yang didapatkan membuktikan bahwa proyek tersebut layak untuk dikerjakan. Dalam penganalisan ini, masih banyak didapatkan permasalahan baik dalam pengolahan data sampai dengan penggunaan data yang dapat dibilang masih sangat terbatas. Maka saran dan masukan sangat dibutuhkan guna menciptakan penelitian yang sempurna untuk kedepannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.